Memasuki Juni 2026, fokus pasar bergeser dari balancing MSCI ke kemampuan otoritas untuk menjaga stabilitas rupiah dan memulihkan kepercayaan asing. Stabilitas nilai tukar rupiah akan menjadi faktor paling krusial penentu arah ISG, meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan ke 5,25% untuk meredam tekanan eksternal. Pasar sepertinya masih mencermati efektivitas kebijakan itu untuk menahan volatilitas rupiah dan arus keluar modal. Untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Pak Hans, ini hari ini rebound ya setelah cukup lama libur dari minggu pekan lalu. Tapi kalau kita sedikit evaluasi minggu lalu itu IHSG terkoreksi 0,56% ya Pak. Dan kalau kita lihat volume penjualan yang terjadi cenderung memang mengecil. Tapi di sisi lain kalau pada Jumat itu perdagangannya indeks IHSG itu mengalami kontraksi yang cukup dalam ya Pak. Kalau kita lihat 0,05% atau 2,8 poin ke 6.127. Mungkin sedikit Pak sebelum kita mulai perbincangan di awal Juni ini seperti apa Anda melihat di Mei kemarin Pak? Ya, kalau kita lihat memang bulan Mei kita agak sedikit berat ya. Jadi memang tekanan turun cukup besar. Faktor utamanya kemarin datang dari itu ya, waktu MSCI melapor Ya. mengeluarkan report mereka ya Mhm. tentang menghapus beberapa emiten kita dari indeks mereka. Nah, dari sana kita lihat ternyata pasif fund kelihatannya udah langsung melakukan rebalancing ya. Jadi ada tekanan turun di pasar saham kita diikuti juga dengan net sell asing yang cukup besar di sana. Jadi pengumuman MSCI itu cukup berpengaruh pada pasar saham kita. Jadi tekanan turun itu sebagian besar dikontribusi oleh hal tersebut ya, dan spesifik pada saham-saham tertentu gitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya MSCI ini kan cuma masalah teknis perhitungan indeks mereka Ya. gitu ya, metodologi likuiditas dan segala macam. Fundamental emiten kita sebenarnya nggak terlalu berubah di sana. Jadi tekanan turun itu karena ada passive fund dan mungkin juga fund asing itu keluar dulu dari saham-saham yang dikeluarkan MSCI dan sebagian ada di high konsentrasi trading tadi ya, Mhm. high shareholder concentration ya, mereka keluar dari sana. Hmm. Pak Hans, kalau dari segi eksternal kita juga masih mendapatkan sentimen dari kenaikan harga komoditi, kemudian juga The Fed yang masih mempertahankan suku bunga tinggi. Akibatnya bagaimana arus modal keluar cukup deras ke beberapa negara maju, salah satu ke Amerika. Apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan di Juni ini ketika BI sudah menaikkan suku bunga dan juga ada sejumlah kebijakan lain yang untuk mempertahankan nilai tukar rupiah? Apakah Anda melihat ini suatu yang positif untuk menjadi katalis terhadap perdagangan bursa hari ini, Pak? Ya, nampaknya saat ini tidak cuma Indonesia ya, bukan Bank Indonesia aja, tetapi kalau kita lihat eh, apa namanya, Bank Sentral India juga Mhm. menaikkan tingkat suku bunga gitu ya. Jadi sekarang fokusnya beralih gitu ya. Sekarang adalah stabilitas nilai tukar, itu jadi poin utamanya yang dilakukan oleh Bank Sentral di Asia sebagian gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya masalah besar yang dihadapi oleh kita itu pertama adalah memang konflik yang terjadi di Timur Tengah itu nggak berhenti-berhenti ya. Mhm. Maksudnya pasar sempat optimis, tapi kalau kita lihat eskalasinya meningkat. Dan hari ini nampaknya Iran mengancam akan menghentikan gitu ya negosiasi yang sedang berlangsung karena Israel melakukan serangan terhadap Lebanon gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar penuh ketidakpastian. Nah, ketika ketidakpastian masih tinggi, cenderung dana itu bergerak ke advanced country gitu ya, ke negara-negara maju gitu. Nah, ini yang memberikan tekanan pada emerging market ya, ada Indonesia, India dan beberapa negara emerging market mata uangnya cenderung melemah. Nah, tetapi kita juga menghadapi masalah dalam negeri, yaitu soratan dari luar ya. Kalau kita lihat udah terjadi dari Februari, itu mulai dari Moody's, kemudian Fitch itu memberikan warning pada Indonesia karena potensi defisit kita melebar. Kemudian mereka juga melihat bahwa apa ada masalah kemampuan mereka memprediksi kebijakan. Nah, kemudian hal-hal ini menyebabkan prediksi bahwa government bond yang harus diterbitkan itu mungkin akan lebih banyak karena defisit kita akan lebih melebar gitu. Nah, ini menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Mhm. Nah, akhir-akhir ini ya, beberapa waktu ini memang tekanan rupiah kembali lagi cukup kuat gitu. Ini salah satu faktornya adalah
rencana pemerintah membuat badan satu pintu untuk ekspor tadi ya. Nah ini pelaku pasar asing gitu ya, investor tambang asing itu khawatir gitu ya, teknisnya seperti apa. Nah ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Dan di sisi lain S&P juga memberikan semacam warning pada kita. Bila kita melakukan ini, mereka khawatir ekspor kita akan tertekan turun. Nah ini akan menyebabkan defisit APBN kita melebar. Belum lagi perang yang terjadi di konflik ya yang di Timur Tengah menyebabkan Laut Hormuz tertutup, itu menyebabkan harga Ya, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Siap. Makasih oke Pak. oke. Ya. Halo, Pak Hans, tadi sempat Iya Pak, terkendala. sorry. Kita Iya iya. lanjutkan lagi ya, Pak. Oke siap-siap Pak. Ya koneksinya ya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga teknologi, Pak. Ya siap-siap Pak. Kita kembali lanjutkan dialog bersama praktisi pasar modal Pak Hans. Oke, Pak Hans, tadi sebelum jeda kita sudah membahas betapa pemerintah sudah mulai melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan fiskal untuk menahan melemahnya nilai tukar rupiah. BI baru-baru ini juga menaikkan suku bunga. Tapi yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai bagaimana imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia itu naik Pak, yang 6,72% di 29 Mei 2026. Sejauh mana Pak government bonds ini bisa juga menjadi salah satu katalis untuk mempertahankan nilai tukar rupiah yang terkoreksi cukup dalam beberapa minggu ini, Pak? Ya, memang kalau kita lihat BI menaikkan tingkat suku bunga gitu ya. Karena kalau kita lihat SRBI kita sendiri itu lelangnya kan juga cukup tinggi, 6,5% sampai 6 lebih dari 6,5% ya lelangnya. Jadi dia menyerap likuiditas di jangka pendek. Jadi SRBI itu naik memang ini untuk menopang supaya yield kita di jangka panjang juga bisa bergerak naik. Harapannya ya memang kalau kita lihat sekarang masalah kita itu spread antara yield obligasi kita dengan US itu nggak terlalu lebar. Nah itu yang jadi masalah. Karena mereka lebih memilih lari ke safe haven ketika yield kita nggak terlalu tinggi. Nah ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Jadi langkah bank sentral kita menaikkan suku bunga itu udah cukup tepat gitu. Tetapi di sisi lain kita juga pemerintah perlu memperbaiki masalah fiskal kita ya yang tadi kita diskusikan sebelumnya. Kalau kita lihat dari semenjak Moody's pada Februari, kemudian Fitch pada Maret, kemudian baru-baru ini S&P juga memberikan satu peringatan pada kita tentang risiko di APBN kita. Nah ini yang kalau pemerintah bisa menunjukkan bahwa kita mengelola APBN dengan prudent, ya itu tekanan pada nilai tukar rupiah tentu akan berkurang gitu ya. Jadi
Kita bisa lihat sebenarnya langkah yang dilakukan BI udah cukup optimal, mereka bekerja. Nah, sekarang ada PR lain di fiskal yang harus diperbaiki. Dan komunikasi kita di fiskal kalau cukup bagus, itu saya pikir tekanan rupiah akan mereda. Tapi kalau kita lihat, rupiah juga menghadapi tekanan biasanya memang pada bulan April, Mei, dan Juni karena masalah dividen. Ya, banyaknya investor asing yang ada di pasar saham kita juga itu juga berpengaruh karena ketika musim dividen terjadi, mereka cenderung membawa keluar hasil dividen mereka. Nah, ini yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita. Makanya kalau kita lihat pemerintah bilang nanti di bulan Juni, sesudah Juni itu rupiah cenderung akan lebih menguat kembali. Dengan adanya siklus seperti yang tadi Anda katakan, pembagian dividen, kemudian beberapa faktor eksternal yang menjadi salah satu sentimen dari capital outflow karena memang tadi bagaimana The Fed bisa mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Bagaimana seharusnya pemerintah kembali lagi bisa memberikan trust terhadap para investor selain kebijakan-kebijakan yang tadi Anda sebutkan, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat terkait dengan Federal Reserve, kalau kita lihat kemarin memang pertumbuhan ekonomi US melambat. Nah, ini jadi satu tekanan. Jadi direvisi turun kalau yang kita lihat itu di 1,6% dari sebelumnya 2%, ya estimasinya 2%. Kemudian kalau kita lihat data PCE-nya juga naik 0,4, tapi bulan Maret itu naik 0,7 gitu ya secara bulanan. Tapi PCE inti itu di 0,2 ya dari sebelumnya Maret 0,3. Jadi nampaknya yang terjadi di US itu inflasinya itu di volatile karena minyak yang tinggi memberikan tekanan gitu. Nah, ini menyebabkan The Fed kemungkinan akan menunggu sampai Desember baru menaikkan suku bunga ya. Jadi dia akan melihat apakah inflasi ini cukup kuat ya. Apakah kalau konflik itu berakhir di Timur Tengah, minyak disuplai dengan lancar kembali, itu inflasi akan turun atau enggak, sehingga baru Desember gitu. Nah, jadi periode ini harus dipakai oleh bank sentral kita untuk memberikan penguatan pada nilai tukar rupiah. Nah, sebenarnya yang ditunggu itu kan salah satunya dari fiskal. Salah satu yang sempat membuat pasar agak panik itu terkait dengan DSI ya, dan antara sumber daya alam itu ya untuk ekspor tadi. Nah, sekarang kalau pemerintah mampu mengkomunikasikan bagaimana teknis yang akan dilakukan gitu, sebenarnya ini akan cukup bagus gitu ya bagi Indonesia di jangka yang panjang. Tetapi yang jadi masalah di jangka pendek, orang cenderung khawatir gitu ya. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Sekian banyak ekspor, nanti bisa chaos nggak ekspornya? Bisa berkurang nggak ekspornya? Belum lagi investor perusahaan tambang yang luar gitu. Mereka khawatir dengan hal tersebut. Nah, jadi kalau pemerintah mampu menjelaskan teknisnya dengan baik, harusnya sentimen negatif terhadap rupiah itu cenderung akan berkurang gitu. Kalau kita lihat pasar saham, kelihatan hari ini pasar sahamnya udah mulai rebound ya. Pasca deadline terakhir dari MSCI ya. Kalau kita lihat kemarin 29, mereka adalah waktu mereka rebalancing portofolio. Dan tanggal 29 itu yang menarik saham-saham yang dibuang keluar dari list MSCI itu malah auto rejection atas, tidak auto rejection bawah. Ini menunjukkan bahwa buying power dalam negeri ya itu sangat kuat gitu. Artinya emiten-emiten tadi fundamentalnya nggak terganggu, cuman karena teknis indeks saja mereka dikeluarkan. Pak, ini saya tertarik dengan highlight tadi Anda katakan betapa antara energi nanti ini merupakan salah satu platform yang tujuannya memang untuk menghindari undervoicing ya, karena memang besar sekali yang sempat diutarakan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Tapi secara teknis memang ada beberapa periodisasi sebelum nanti akan dijalankan secara optimal hingga 2027. Apakah dalam periodisasi ini pasar menanggapinya begitu sangat sentimen ataupun pasar bisa memaklumi periodisasi ini adalah masih merupakan adjustment ataupun penyesuaian sehingga belum tentu secara langsung berpengaruh terhadap kondisi market di lapangan, Pak? Ya, kalau kita lihat di pasar saham pelaku pasar kayaknya memahami, mereka cenderung menunggu gitu ya. Dan sebenarnya ide ini kan tidak buruk bagi Indonesia gitu ya. Jadi praktek under invoicing itu memang terjadi gitu. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya gitu ya? Apakah dengan membentuk badan baru
atau dengan melakukan penguatan bea cukai. Kan bisa dua itu. Nah, pemerintah memilih membuat badan baru. Nah, sekarang tentu yang jadi pertanyaan, perubahan itu kan cenderung pengusaha nggak terlalu berani dengan perubahan tadi. Nah, itu yang dilihat oleh pasar gitu ya. Nah, kalau di pasar saham, responnya dulu sempat negatif, tapi sekarang kan udah menghilang responnya, nggak terlalu negatif lagi di pasar. Tetapi pelaku bisnis realnya kelihatannya agak khawatir. Dan ini juga yang memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah kita gitu. Tapi di pasar saham kita lihat faktor tadi nggak terlalu menjadi sentimen negatif lagi saat ini gitu. Nah, kalau teknisnya bisa dijelaskan dengan baik dan masuk di akal sehingga kemungkinan terjadinya gangguan pada ekspor kita kecil sekali, saya pikir pasar akan mengalami sentimen positif kembali gitu. Nah, itu yang jadi tugas pemerintah, mengkomunikasikan dengan baik teknis dari ekspor satu pintu itu seperti apa, dan supaya tidak merugikan juga bagi perusahaan asing yang udah investasi tambang di Indonesia gitu. Mereka tentu akan berpikir jangan-jangan nanti ekspor mereka terganggu, kemudian bagaimana mereka udah punya kontrak jangka panjang seperti apa. Pak Hans, terakhir ini kalau kita lihat apakah ini juga kebijakan dari pemerintah terkait dengan under invoicing dengan menciptakan suatu lembaga baru ini juga berpengaruh terhadap emiten-emiten yang berkenaan dengan mineral seperti itu pada hari ini, dan apakah ini juga kedepannya menjadi salah satu hal yang harus dicermati oleh para pelaku pasar, Pak? Ataukah ada rekomendasi lain yang menarik mungkin bisa Anda sampaikan? Ya, kalau kita lihat kemarin-kemarin sempat mengganggu gitu ya, jadi pasarnya terkoreksi turun, memang tercampur juga dengan rebalancing yang dilakukan MSCI. Nah, tetapi kalau kita lihat saat ini tekanan turun karena sentimen itu udah berkurang, ya kan mungkin pelaku pasar cenderung wait and see ya, jadi perusahaan tadinya kita itu kan ketika terjadi perang di konflik di Timur Tengah, harga komoditas tinggi. Nah, kita itu biasanya diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas menyebabkan harga saham komoditas cenderung bergerak naik. Tetapi karena ada isu ini, kelihatan pelaku pasarnya agak sedikit wait and see, sehingga tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan di saham-saham tersebut setelah pasca koreksi kemarin gitu. Tetapi nanti kalau pemerintah bisa menjelaskan, apalagi ada periode transisi ya, cuman administrasi dulu gitu ya, kalau bisa berlangsung baik ya tentu ini akan rebound naik lagi ke atas. Tapi satu yang perlu kita catat bahwa harusnya konflik di Timur Tengah itu segera berakhir gitu ya. Jadi kalau Israel bisa menahan diri tidak menyerang Lebanon, nampaknya kesepakatan Amerika dengan Iran itu akan terjadi dalam 2 tahap nampaknya ya. Pertama penghentian seluruh perang, pembukaan sanksi dulu, kemudian Selat Hormuz dibuka. Kemudian tahap kedua itu baru negosiasi nuklir gitu. Nah, ketika Selat Hormuz dibuka, minyak mengalir lagi, itu akan bagus bagi pasar keuangan dunia, termasuk bisa memperkuat nilai tukar rupiah dan membawa ISG kita kembali naik. Tapi dia akan bergeser, dia akan balik lagi saham perbankan ya, lebih defensif, bukan komo yang bergerak duluan gitu. Karena komonya kalau perang berakhir cenderung saham komonya agak sedikit tertekan turun ya, seperti batu bara, minyak gitu, dan gas cenderung tertekan turun. Pak Hans, terima kasih sekali untuk perbicaraannya. Sepertinya kita memang masih menantikan isu geopolitik yang menjadi sentimen terhadap bursa kita dan juga nilai tukar rupiah akan bisa terselesaikan dengan baik, dan proses negosiasi dari negara-negara yang berkonflik ini bisa segera terselesaikan karena ekonomi sangat tergantung daripada isu geopolitik sebagai salah satu driven dari kepastian kondisi perekonomian global. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Yuda. Kita ke informasi berikutnya, pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat kelimpungan akibat melonjaknya harga kedelai impor. Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu dengan tidak menaikkan harga. Pasca Idul Adha, harga bahan pangan di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah sehingga dikeluhkan pedagang maupun konsumen. Lonjakan harga kedelai impor yang sejak 6 bulan terakhir memukul usaha para pembuat tahu di Purwakarta, Jawa Barat. Harga kedelai impor yang sebelumnya pada kisaran Rp9.300 per kilogram, saat ini menjadi Rp11.000 per kilogram. Lonjakan kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi membuat para pembuat tahu kelimpungan.
Agar tidak gulung tikar, mereka terpaksa mengecilkan ukuran tahu namun tidak menaikkan harga jual. Paling memperkecil ukuran, Pak. Kalau naikin harga agak sulit kayaknya. Oh gitu. Pembelinya nggak ada. Aktivitas perdagangan di Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat disambut perubahan harga sejumlah bahan pokok. Selain sayur mayur, harga berbagai jenis cabai mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah. Komoditas